sepil dokumen daftar hadir KPPS 5 selain daftar hadir. Oke. Maaf ya, saya tutup NIK-nya. Ini daftar hadir yang dikasih dari KPU seperti ini. Saya juga belum mau. Daftar hadir yang dari KPU seperti ini. Ada namanya sudah tercetak, tinggal tanda tangan di sini. Cuman kelemahannya kalau kita cuma mengandalkan daftar hadir yang dari KPU, itu namanya kehadirannya ini tidak acak ya. Jadi kita sulit untuk mengontrol. Jadi untuk rekan-rekan KPPS lebih baik di samping daftar hadir dari KPU membuat daftar hadir sendiri seperti ini, lembar bantu kehadiran pemilih. Nah, isinya nomor urut kehadiran. Nah, ini nomor urut kehadiran ini yang bisa memudahkan kita untuk meng-cross check antara jumlah kehadiran dan jumlah surat suara yang sudah digunakan. Ini cuma seperti ini. Nomor DPT, isinya nomor DPT, LP, ini jenis pemilih, DPT, DPTW, DPK, seperti itu. Untuk TPS lebih baik membuat seperti ini, di samping lembar hadir yang dari KPU, bikin sendiri seperti ini. Ini sangat memudahkan nantinya untuk kita mengontrol seperti itu ya. Kalau ada nyoblos apa orang nggak pakai TP, pakai IKD. Sebentar. Ya. Oh, ini ada saksi yang mau protes. Kang Gomik. Nah, sebentar. Ini ada keberatan saksi. Mohon maaf Pak Ketua KPPS, saya dari saksi Partai Tomat ya. Ini setelah saya tadi melihat jalannya pemungutan suara, ada yang sedikit mengganjal terkait dengan tempat pencoblosan ya. Kalau dilihat seperti ini, itu kan ketika yang di sana itu memberikan suaranya, yang lain lewat belakangnya. Paling tidak, dia tadi saya lihat ada yang melirik, ya, ada yang lihat, ada yang terbuka. Iya kayak gini, sebenarnya. Itu ya. Jadi saya mohon maaf, ini terkait penempatan ini yang di sini dilonggarkan saja, sehingga nanti yang masuk dari sana bisa, yang di sini bisa. Jadi dia tidak melewati orang yang sedang mencoblos, ya. Monggo bisa ulang ya. Untuk yang tadi yang sudah berjalan nggak masalah, tapi untuk yang sisanya mohon maaf, ini nanti untuk bisa diperbaiki. Ya. Kemudian untuk meja yang ini dengan yang daftar hadir, kalau bisa agak dijauhkan, karena kalau misalnya duduk di sini, Mas, itu masih dia dengar tapi jenengan nggak dengar, tapi yang kesini dengar. Jangan terlalu dekat. Seperti itu ya. Ya, saya bayarannya akan jadi kok diproses. Terima kasih. Oke, kita sepilkan dulu ya untuk jarak bilik suara. Tadi kita diprotes oleh saksi bahwasanya besok kalau bilik suara ini harus kosong ya. Jadi saat pemilih setelah menggunakan suara, jalannya tidak lewat belakang jumlah pemilih yang sedang mencoblos seperti itu ya. Itu nanti besok jangan meja rapat seperti ini. Oh, ini dari PTPS ya, memprotes juga PTPS. Baik, betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara saksi dari Partai Tomat, bahwasanya apabila nanti melewati belakang tempat bilik suara itu bisa melirik atau bisa mengetahui apa yang sedang dicoblos oleh peserta yang lain. Jadi ketika ini nanti digeser, yang sebelah sini nanti digeser, ini bisa untuk lewat yang sana harus keluar dari sana, yang sini keluarnya dari sini. Jadi tidak melewati pemilih yang sedang mencoblos bisa jadi tidak diketahui apa yang sedang mencoblos ataupun seperti yang dikatakan dari saksi Partai Tomat itu tidak bisa melirik seperti itu. Terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh saksi dari Partai Tomat. Oke, tadi sudah ada saran ataupun protes
diprotes dari saksi ya. Berarti KPPS 2 itu wajib mengisi di C kejadian khusus ya. Setiap apapun yang ada terjadi permasalahan, KPPS 3 itu harus mengisi mode C kejadian khusus seperti itu, ditulis secara detail dan juga spesifik seperti itu, apa yang menjadi protes, apa yang itu. Terkait ruang kursi duduk tunggu pemilih, saya kira sudah relevan Pak Saksi, karena dari pemilih tidak bisa melihat yang sedang memilih. Begitu Pak. Ini deretan saksi-saksi ini. Bisa diterima? Ya, alhamdulillah. Waktu panjang ini untuk memisahkan antara saya pemberitahuan laki-laki dan perempuan Kak. Itu dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kepada KPPS. Jangan lupa ya, tadi sudah diprotes. Itu artinya kalau KPPS 3 harus mengisi C kejadian khusus di formulirnya itu. Dibantu keamanan monggo. Tadi sudah suruh menggeser. TPS-nya digeser agar pemilih tidak jalan lewat belakang pemilih yang sedang mencoblos seperti itu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Eko Priyono. Nah, ini ada pemilih yang saat menoblos membawa rokok. Ini petugas linmasnya, kasdipnya langsung memperingatkan untuk menaruh rokok, jangan sampai masuk ke dalam suara seperti itu. Untuk sirekap tunggu saja, aktivasinya itu bergilir. Maka dengan KPPS harus menerima atau harus memberi tanggapan ya. Kalau memang caranya betul, langsung kita tindak lanjuti, kita betulkan. Kalau memang caranya menurut kita tidak relevan, kita sudah betul, ya kita pertahankan dulu ya. Tidak semua syarat itu betul, belum tentu ya. Karena kadang-kadang syarat itu hanya Untuk petugas KPPS harus memakai identitas ID card seperti itu. teman-teman semuanya kami sampaikan sambil menunggu pencoblosan yang lain. Nanti Untuk KPP ini saya spill KPPS 4. Itu KPPS 4. KPPS 4 itu memegang salinan DPT yang ada NIK-nya ya. KPPS 4 itu memegang salinan DPT yang ada NIK-nya. Tujuannya adalah untuk mencocokkan antara NIK yang di DPT, salinan DPT dan juga di identitas di KTP. Itu harus dicocokkan oleh KPPS 4 seperti itu ya. Terima kasih Pak. Nah, setelah dari KPPS 4, ini KPPS 5. Ini KPPS 5 setelah cocok semua clear, pemilih mengisi daftar hadir Perkenalkan nama saya. di KPPS 5. Saya komisioner Jadi nomor 9 Nanti saya spill. Bisa dipakai vaksin ya. Senggol, karena seperti saya jelas pendamping PKH di Kecamatan Senggol. Sebentar. Ini yang ada di KPPS 5. Ini saya spill yang ada di KPPS 5. Yang pertama adalah daftar hadir DPT, ada juga daftar hadir DPTB, ada juga daftar hadir DPK. Ini adalah C daftar hadir yang dari KPU ya. Cuman kelemahannya kalau daftar dari KPU adalah nomornya sesuai dengan DPTB. Jadi kehadirannya itu acak seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan
mengandalkan KPPS, sebaiknya kita membuat lembar bantu kehadiran pemilih seperti itu. Ini saya spill. Ini lembar bantu kehadiran bikin sendiri oleh TPS. Ini sangat membantu karena di sini terdapat sudah dipastikan ini nomor urut kehadiran. Cuma isinya nomor DPT, LP, DPT, DPTB ataupun DPK seperti itu. Ini sangat membantu sekali karena untuk cross check jumlah kehadirannya sudah berapa dan juga jumlah surat suara yang sudah digunakan berapa, nanti saling cross check antara ke KPPS 5. Ini daftar lembar bantu kehadiran yang dibikin sendiri oleh KPPS seperti itu ya. Ini sangat membantu sekali. Nah, ini setiap itu jumlahnya juga sudah ada. Jadi lebih gampang daripada kita tidak bikin cuma mengandalkan daftar hadir yang dari KPU. Kalau dari KPU itu isinya seperti ini, Dok. Nah, ini acak. Jadi kehadirannya acak. Lihat tanda tangan kehadirannya acak. Untuk menghitung jumlah yang hadir ya, terus karena ditanyakan di sini ada yang mahasiswa dari luar dokumen, mahasiswa dari luar dokumen. sebentar, ini komisioner sedang menjelaskan. Kita itu ya ada proposal ya, kata dari proposal dari mahasiswa luar kota, bahwasanya seharusnya bersangkutan mengurusnya itu di H-30. Ya, tentu punya PPS secara foto dan pemahaman yang lainnya juga, untuk pemahaman PPS yang lainnya tidak bisa dimasukkan ke dalam H-7. H-7 itu hanya diperuntukkan bagi yang sakit, bagi yang pada hari itu bekerja, bukan belajar, bekerja. Terus yang ketiga kalau bencana alam, terus yang keempat adalah yang di lapas, yang di penjara. Itu yang masuk dalam kategori itu. Jadi di luar itu tidak bisa dimasukkan ke dalam DPTB. Oke, seharusnya dari H-30 itu sudah mengurus, tidak memilih. Nah, solusi terakhir yang misal yang bersangkutan pengen memilih, solusi terakhir hanya satu, pulang kampung. Dari 1 minggu misal pulang kampung sampai hari Rabu untuk mencoblos balik lagi ke dunia. Itu solusi yang kalau yang bersangkutan pengen memilih. Tapi kalau yang bersangkutan katakannya lah aduh orang memilih, ini kan sebenarnya hak pilih gitu, ya, bukan wajib pilih, ya. Hak pilih. Misalnya yang bersangkutan sudah kita beritahu di tengah hanya bisa memilih besok di tanggal 14, dia pulang kampung solusinya. Yang kedua terkait dengan pekerja, mungkin ada beberapa geng katanya pekerja, misal saya orang bergabung caranya di tanggal 14 saya tuh nggak memungkinkan kok karena di tanggal 14 itu saya harus di Kebumen karena pagi-pagi itu harus di Kebumen, koordinasi macam-macam di Kebumen. Saya tidak memilih di Kebumen atau tenaga kesehatan perawat-perawat tuh ada yang orang kurir, orang tua rutan atau mungkin orang sektor yang kerjanya di situ itu memungkinkan. Jadi mengurus yang H-7 itu masih memungkinkan bagian bekerja, tapi bukan yang belajar. Belajar itu H-30. Yang tadi bencana alam, yang ada bencana alam, yang ngapunten, saya kan jadi dengan gunung ya. Misal kok longsor, ya, kan berarti kan tanda kutip beberapa kan harus tidak memilih ya, itu bisa masuk ke dalam DPTB. Misal kayak bencana alam juga ataupun banjir. Ya. Terus yang terakhir adalah tahanan lapas dalam hal ini di penjara ya. Kan mungkin saking nakalnya ya, saking nakalnya utang sampai masuk penjara, yang bersangkutan itu bisa dimasukkan dalam DPTB yang kan itu pemahaman terkait dengan DPTB. Kalau yang DPK kemarin beberapa yang ini nanti masih bisa diperdebatkan. DPK itu sesungguhnya kalau nanti KPPS 4 dan KPPS 5 mengecek di cek DPT online namanya itu nggak terdaftar di DPT atau DPTB, yang bersangkutan masuk ke dalam DPK. Itu pemahaman yang sebenarnya ya, dicek masukkan etika orang mana jenenge itu maka masuk ke dalam DPK. Tetapi kemarin dengan keluarnya KPT 66 ya, karena minta maaf kemarin beberapa desa saya tidak bisa menghadiri ya, ngapunten hanya
Pokoknya ya kenapa ada MC juga bisa ya. Iya. Bisa pemahaman yang kedua sebenarnya. Misal kasusnya adalah nikah dengan yang di luar kota, gitu. Jadi yang bersangkutan tiba-tiba istrinya ikut ke sini. Biasanya kan istri ikut laki-lakinya, gitu. Ikut ke sini, langsung mengurus administrasinya, KTP kakaknya. Berarti secara ini dia sudah punya KTP misalnya di jasa negara. Yang bersangkutan sudah masuk ke dalam KTP-nya sudah KTP jadi negara. Tetapi kalau dicek di DPT online, dia itu dari Bandung atau dari Jakarta. Pahami nggak? Karena syarat tadi H-30 itu sudah ditutup 15 Januari. H-7 dia nggak masuk kategori itu. Karena itu suami kan nggak masuk kategori itu. Tapi punya KTP jadi negara. Punya KTP jadi negara. Dicek DPT online, itu warga dari Bandung atau Jakarta. Maka dia bisa masuk ke dalam DPK. Dengan asumsi bahwasanya keputusan MK, siapapun pemegang KTP wajib dilayani koma. Ini masih koma ya. Dengan catatan domisilinya adalah sesuai KTP. Tadi karena KTP-nya dari negara, ya hanya bisa menggunakan di dari negara, tidak bisa mendistribusi. Walaupun yang bersangkutan KTP-nya sempol, tapi dasarnya adalah desa, domisili desanya itu. Jadi yang bersangkutan dicek, kok orangnya orang Bandung atau Jakarta, kan pelayanan DPK jam 12 sampai jam 1. Nah, itu nanti yang bersangkutan bisa masuk ke dalam DPK. Karena nggak masuk DPT kan, karena baru tidak ke sini dan tidak sempat mengurus yang H-30 dan tidak masuk ke dalam H-7, tidak masuk kategori yang H-7, maka dia nanti pada hari H dilayani karena KTP-nya adalah sudah KTP jadi negara. Berbeda nanti kalau nikahnya hanya beda RW. Nikah kalau tangganya dewek bahasanya maka KPPS 4 sama 5 setelah dicek buat TPS, misalnya TPS 1 ada di TPS 5, disarankan juga dengan hari TPS 2 atau di Biji Ruyung yang masih dekat disarankan asalkan masih dekat. Nanti saya spillkan. Mas kategori dekat itu gimana? Ya kira-kira dari jam 12 sampai jam 1. Ini daftar hadir yang dari KPU ya. Ini daftar KPU. Misal Banyu Mas tadi Nomor Banyu Mas urutnya ini kita kacak. sini dan memungkinkan dia Lebih baik kita membuat daftar hadir sendiri. Kita spill. Karena perbatasan hijau lah ya, perbatasan hijau kan sebenarnya itu sudah Banyu Mas ya. Setengah jam aja nyampe ya, misal nggak sampai 1 jam itu bisa kategori dekat. Ya saya biasa tadi kalau yang jauh-jauh ya, Jakarta, Bandung itu kan nggak memungkinkan yang bersangkutan pulang kampung. Sampai di sini, nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa di ini ke Pak Ketua Novi, atau bisa saya. Ini Saat Pak Novi ini lembar bantu kehadiran yang bikin sendiri. Ini sangat mudah sekali untuk mengecek. Di sini sudah ada, jumlahnya sudah ada. Monggo nanti sama-sama diikuti, sama-sama diikuti. Yang tidak kalah penting, ya tidak kalah penting. Pengalaman saya 10 tahun yang lalu Bu, Pak, ya, jadi KPPS. Pengalaman pertama saya jadi KPPS. Kalau yang lembar bantu dari KPU itu sudah urut Kak, makanya kehadirannya itu diacak. Jadi kita kesulitan untuk menjumlah. Ini acak ya, lihat kehadirannya dari KPU itu acak. Karena sudah urutan sudah urut dari KPU berdasarkan DPT. Jadi kita bikin sendiri lembar bantu kehadiran. Nanti sebentar lagi ditulis dulu. Dia karek cuma mau di ujung jarinya aja. Ya padahal paling tidak 1 ruas jari. Oke, Ya, bentar. 1 ruas Ya, jari. ini lembar bantu Dari KPPS ya? kehadiran pemilih. Ini bikin sendiri Kak. Isinya cuma nomor DPT, LP, ini keterangan pemilih DPT, DPTP ataupun DPK. Ini sangat memudahkan kita untuk mengcross-check jumlah kehadiran yang sudah datang. Ini di sini ada jumlah DPTP berapa, DPT berapa, DPK berapa. Jumlahnya berapa nanti jumlah ini untuk mengcross-check dengan jumlah surat suara yang sudah digunakan seperti itu. Betul Kak, ini adalah nomor urut kehadiran ini
kehadiran. Jadi nanti nomor urut kehadiran ini ditulis di sini. Ditulis di sini nomor urut kehadiran juga di sini. Nanti ketua KPPS lebih mudah dalam memanggil pemilih seperti itu. Karena memastikan ya, kalau pemilih tadi kita kerjai kan Filenya ini cuma bikin sendiri saja kak, bikin sendiri saja. Ini isinya cuma seperti ini. Ini bikin sendiri, isinya cuma nomor urut kehadiran, nomor DPT, LP, ini jumlah pemilihnya, pemilih DPT, DPTB ataupun DPK. Nanti tinggal dicetak. Nah seperti ini, ada pemilih DPTB dicetak di sini. Nanti di sini dikasih jumlah ya. Ini sini sudah ada. Ini yang DPTB sudah hadir 2, DPT sudah hadir 23 seperti itu, perempuannya 25 seperti itu. Itu sangat memudahkan kita dalam bekerja seperti itu ya, daripada kita cuma mengandalkan daftar hadir yang dari KPU. Kalau daftar hadir yang dari KPU ini namanya sudah tertera, ini sesuai dengan KTP dan kehadirannya itu pasti tidak urut dengan ini ya. Ini bulat-bulat bisa dilihat yang tanda tangan kehadiran ini acak ya. Jadi kita susah untuk menghitung jumlah kehadiran. Jadi KPPS membuat sendiri lembar bantu kehadiran seperti ini. Oke, bisa dipahami. Semoga nanti tinggal dilanjutkan. Saya mohon izin tidak bisa mengerti sampai selesai karena masih ada kegiatan yang lain di tempat lain. Saya Nomor DPT ini ada di cek pemberitahuan kak. Lihat, ini adalah nomor DPT. Nomor DPT ini nomor DPT seperti ini. Ini nomor DPT ditulis di sini seperti ini. Ini simulasi teknis penghitungan suara. Ini kita adakan sendiri oleh PPK Kecamatan Sempor non budgeter ya. Karena di tingkat simulasi itu adanya di tingkat KPU kabupaten yang ada anggarannya. Kalau di PPK tidak ada anggarannya. Ini kita inisiatif sendiri dari PPK Kecamatan Sempor. Matur nuwun, Pak. Terima kasih mawarnya. Untuk kejadian khusus itu ditulis di KPPS 3. Ini KPPS 3 juga menyiapkan C kejadian khusus ya. Ini tadi sudah ada kejadian khusus juga ditulis di KPPS 3 seperti itu. Nah, ini sudah memanggil DPK. Pura-puranya ini sudah lewat jam 12 seperti itu ya. Nanti saya spilkan di VTK. Tadi sudah berapa kita spilkan untuk alat bantu kehadiran yang dibikin sendiri oleh KPPS 4 terutama ya, untuk membantu rekan-rekan dalam memudahkan di KPPS 4. Nanti saya spilkan di VT tersendiri kak. Follow saja di TikTok PPK ya. Terima kasih mamanya Indah love orange-nya. Di KPPS 7 tidak boleh menyediakan tisu ataupun lap ya, tidak boleh menyediakan tisu di KPPS 7 dan dipastikan satu ruas jari segini ya kak harus tercelup tinta atau terkena kuku, minimal satu ruas jari seperti itu.